إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan dalil-dalil berkenaan dengan kedudukan azan, kemudian juga dalil-dalil disyariatkannya azan beserta iqamah. Di kesempatan kali ini akan kita bacakan matan di Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu di pembahasan tentang azan dan iqamah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun yustahabu al-azanu wal iqamatu lil maktubati illam yasilha bi fa'idatin. Ya, disunahkan azan dan iqamah yaitu untuk sholat fardu, maktubah untuk sholat fardu, ilam yasilha bifaitatin, jika tidak disambungkan atau tidak dikerjakan setelahnya adalah sholat faidah atau mengqadha sholat. Azan ini disunahkan lirojuli bagi laki-laki walau munfaridan, meskipun dia seorang diri, ya. Jadi azan disyariatkan meskipun dia sholat sendirian, ya. Meskipun dia sholat munfarid, sholat sendirian, maka disunahkan sebelum sholat yaitu azan terlebih dahulu, dan di sini disebutkan adalah untuk laki-laki. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya azan itu disunahkan meskipun ketika munfarid, ya, yaitu hadis riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qalahu, bahasanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan pada beliau, ini araka tuhibbu al-ghanam wal badiyah, aku melihat engkau yaitu suka kambing, mengembala kambing dan yaitu gurun pasir. Maka fa'idha kunta fi ghanamika, jika engkau yaitu dalam keadaan mengembala kambing di antara kambing-kambingmu, au badiyatika, atau di sohra, ya, itu di padang pasir, tanah lapang yang digunakan untuk misalnya menggembala kambing di tanah lapang. Fa'adzanta bisolati farfa sautaka binida, ya, maka engkau kemudian azan untuk sholat, maka farfa angkatlah, ya, keraskanlah suaramu binida, yaitu ketika menyeru. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syaidalahu yaumal qiyamah, karena tidaklah mendengar, ya, sejauh mana suara seorang muadzin, tidaklah mendengar baik itu jin ataupun manusia ataupun yang lainnya, kecuali yang mendengar tadi akan menjadi saksi di hari kiamat, ya. Ya. Dan sehingga ini menunjukkan bahasanya azan itu disyariatkan meskipun dia sholat sendirian, karena tadi dikatakan di situ kemudian engkau azan untuk sholat, ya, keadaan sedang sendiri, ya, sedang menggembala kambing, ya, maka ini menunjukkan bahasanya ketika munfarid sholat sendiri pun dia disyariatkan, disunahkan untuk azan. Ya, tadi disebutkan lirojuli bagi laki-laki walau munfaridan, meskipun sholat sendirian, walau sami'al azan, meskipun dia mendengar azan. Ya, tadi disebutkan bahasanya disunahkan azan dan iqamah untuk sholat Sholat
fardu, ya, dengan syarat tidak disambung dengan sholat qadha, ya. Karena nanti kalau disambung dengan sholat yang lain, ya, nanti azannya itu cuman satu kali saja, hanya iqomahnya bisa sesuai dengan jumlah sholat yang dikerjakan. Ya, kemarin sudah kita sebutkan apa pengertian azan baik secara bahasa atau secara istilah. Sehingga nanti kalau azannya ini untuk diri sendiri ya bisa didengarkan oleh diri sendiri, dan kalau azannya untuk berjamaah yang lain maka harus bisa didengarkan oleh orang-orang yang datang. Ya. Wa illam yasilha bi hadiratin, yaitu yasilha bi faitatin atau bi hadirah, ya. Atau di jamak, ya. Nanti akan disebutkan. Dan ini kesunahan azan ini untuk apa? Laki-laki, ya. Untuk apa? Laki-laki. Ya, meskipun dia laki-laki, meskipun anak kecil, ya, belum balik, ya, itu juga masih tercakup dalam kategori disunahkan untuk laki-laki. Ya, meskipun walau sami'a al-azana, meskipun dia mendengar azan yang lain, ya, dari selainnya, dan dia tidak ingin untuk sholat bersama mereka, ini tetap disunahkan baginya. Jadi misalnya dia sholat sendiri, dia sudah dengar azan dari jamaah atau kampung yang lain, ya, tapi dia tidak sholat di sana karena dia misalnya ada uzur, sholat sendiri di rumah, maka dia disunahkan untuk azan, ya, meskipun dia sudah mendengar azan dari yang lain. Kemudian juga di sini disebutkan wali jama'atin saniyah, juga disunahkan azan untuk sholat berjamaah yang kedua kalinya. Ya, ini jadi ketika misalnya sudah ada sholat berjamaah, udah selesai, kemudian ada gelombang kedua atau serombongan orang ingin sholat berjamaah lagi karena misalnya tertinggal, ya, sehingga di sini dia disebut sholat jamaah untuk yang kedua kalinya, ya, maksudnya dia ada sholat jamaah lagi, maka ini tetap disunahkan tetap disunahkan untuk melakukan azan. Ini nanti tetap bisa dikeraskan, akan tapi kalau nanti itu di tempat yang sama, di situ pernah dilakukan sholat berjamaah, maka tidak disunahkan untuk mengeraskan, karena nanti khawatir terjadi kerancuan. Nanti dikhawatirkan tadi yang azan pertama tadi belum masuk waktunya. Kemudian tadi, ya, disunahkan untuk sholat fardu, kemudian laki-laki munfarid meskipun sendirian, meskipun mendengar azan, kemudian wali jama'atin saniyah, ya, untuk yang jamaah kedua. Kemudian juga wali faitatin disunahkan juga untuk sholat yang tertinggal. Jadi, sehingga ketika mengqadha sholat itu apakah disunahkan azan, maka di sini disebutkan juga disunahkan untuk azan. Ya, karena Bilal itu azan untuk subuh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tertinggal sholat subuh karena tertidur sampai di pagi hari, sampai terbit matahari. Ya, di antara dalil yang menjelaskan hal ini di Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di dalam kisah singgahnya Nabi SAW di sebuah tempat lembah, dan mereka tidur sampai yaitu terbit matahari. Kemudian mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian Nabi SAW berwudu, kemudian Bilal azan. Kemudian Nabi SAW yaitu sholat 2 rakaat, kemudian sholat subuh, summa sholat al-ghadah. Ya, maka di sini disebutkan Nabi dan para sahabat itu tertinggal
sholat subuh, tertidur sampai ketika bangun sudah terbit matahari. Nah, ketika itu Bilal juga mengumandangkan azan, ya, meskipun itu sholat mengqadha, ya, mengqadha sholat. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan musonif. Fa ini jatama'a fawa itu, jika berkumpul sholat-sholat yang akan diqadha, au jama'a takdiman au takhiran adzana lil ula wahdaha, ya. Jadi jika berkumpul sholat-sholat yang qadha, misalnya seseorang tertinggal sholat misalnya 3 kali, ya, atau 2 kali, misalnya dia tertinggal sholat zuhur, tertinggal sholat asar, tertinggal sholat maghrib misalnya. Nah, berarti kan 3 kali. Nah, kemudian ketika dia mengqadha, ya, akan mengqadha 3 sholat zuhur, asar, maghrib. Nah, ini apakah adanya satu-satu, zuhur azan, kemudian asar azan, maghrib azan, apakah hanya 1 kali? Maka di sini disebutkan atau gambaran lain menjamak, ya. Kita misalnya jamak takdim, ya, zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur, berarti kan sholatnya 2 kali dalam 1 waktu, zuhur asar. Azannya apakah 2 kali? Nah, atau jamak takhir, zuhur dikerjakan di waktu asar, sama, intinya dia mengumpulkan sholat. Maka di sini adzana lil ula wahdaha, ya, maka dia azan untuk yang pertama saja. Jadi kalau intinya sholat dilakukan berturut-turut, ya, dilakukan secara berturut-turut, maka ini nanti azan yang pertama saja. Nah, nanti iqomahnya baru sesuai dengan sholatnya. Misalnya kita menjamak takdim sholat zuhur sama asar, ya. Kemudian azannya bagaimana? Maka azan, kemudian iqomah, kemudian kerjakan sholat zuhur. Setelah itu untuk mengerjakan sholat asar tidak perlu azan lagi, tapi cukup dengan iqomah saja. Ya. Demikian pula kalau misalnya sholatnya 3 kali, zuhur, asar, maghrib, nah maka cukup yang pertama saja azan, kemudian iqomah untuk sholat pertama, selesai dikerjakan iqomah sholat kedua, selesai dikerjakan iqomah sholat ketiga. Jadi untuk azannya itu hanya yaitu 1 kali saja, ya. Di antara dalil yang menunjukkan adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, innal musyrikina syaghalu Rasulullah SAW an arba'i shalawatin. Bahasanya orang-orang musyrik, ya, menyibukkan Nabi SAW, yaitu dengan sehingga terlewat Nabi SAW 4 kali sholat, terluput 4 kali 4 sholat. Ya, kapan itu? Yaumal Khandaq, ketika perang Khandaq. Hatta dzaba minal lail masyaallahu, sampai yaitu malam sudah berlalu sesuai dengan kehendak Allah. Fa amara Bilalan fa'adzana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Bilal, kemudian Bilal azan. Summa aqama fa shalla zuhra, kemudian iqamah dan kemudian salat zuhur. Summa aqama fa shallal asra, kemudian iqamah, kemudian salat asar. Summa aqama fa shallal maghriba, kemudian iqamah, kemudian salat maghrib. Summa aqama fa shalla al isya'a, kemudian iqamah, kemudian sholat isya. Jadi dia di sini tadi azannya cuman ketika ingin mengerjakan sholat zuhur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan para sahabat tertinggal sholat 4 kali. Jadi zuhur, kemudian tadi asar, maghrib, isya 4 kali di saat perang Khandaq. Nah, kemudian berarti ingin mengqadha 4 sholat, ya. Azannya hanya sekali saja, ya. Azan, kemudian iqamah sholat zuhur, kemudian iqamah sholat asar, iqamah sholat maghrib, iqamah sholat isya. Dan ini di hadis ini disebutkan dikerjakan secara berturut-turut. Maka ini bukti bahwasanya yang dilakukan azan adalah untuk sholat pertama saja, 1 kali saja
di depan, ya, di awal saja. Kemudian ada juga hadis yang lain, hadis riwayat Muslim yang panjang dari Jabir radhiyallahu anhu berkenaan dengan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Namirah, yaitu jamak takdim. Disebutkan di situ summa adzana, yaitu di riwayat Abu Dawud dan Nasai, Bilal summa aqama fa sholat zuhra summa aqama fa sholat al-asra falam yusalli bainahuma syai'an, dan tidak sholat di antara keduanya apapun. Nah, kemudian di perkenaan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak takhir di Muzdalifah, ya, disebutkan di situ hatta al-Muzdalifah, sampai Nabi sampai ke Muzdalifah, fasola bi al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain wa lam yusabbih bainahuma syai'an. Ya, kemudian sholat maghrib dan sholat isya, ya, dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah, dan tidak sholat sunnah di antara keduanya, di antara kedua sholat tadi. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya ketika mengerjakan sholat berurutan, ya, ada beberapa sholat, ya, itu bisa gambarannya apa? Mengqadha sholat, ya, tertinggal 2 sholat, 3 sholat, ya, atau misalnya antara sholat yang ada yang di waktu itu kemudian mengqadha sholat berikutnya, atau menjamak, intinya adalah mengerjakan sholat dalam satu waktu dengan berbagai sebab tadi. Maka cara azannya adalah yang pertama saja, kemudian untuk iqamahnya adalah sesuai dengan jumlah sholatnya masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan fikih azan. Insyaallah akan kita sebutkan, kita bacakan matan berikutnya masih berkaitan dengan azan dan iqamah. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.